Untuk memastikan kebenaran setiap hadis yang beliau dapat dari dua verifikasi tadi, beliau selalu sholat istikharah dan juga meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memeriksa hadis itu. Apabila setelah selesai sholat itu beliau merasa hatinya tenang, barulah di situ beliau yakin kalau hadis itu sahih dan beliau yakin akan menuliskan hadis itu ke dalam kitabnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam Rabu ini aku akan menemani kalian dengan membawakan kisah biografi dari seorang tokoh besar dalam sejarah Islam. Tokoh yang akan aku ceritakan ini adalah seseorang yang aku yakin sekali kalian pasti udah pernah dengar namanya, yaitu Imam Bukhari. Coba diingat-ingat, biasanya kalian mendengar atau membaca nama beliau ini di mana aja? Pastinya di kutipan-kutipan hadis ya kan, hadis riwayat Imam Bukhari gitu kan. Nah sebenarnya perawi hadis atau periwayat hadis ini nggak cuman beliau aja, ada juga Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Tapi memang di video malam ini aku akan menceritakan kisahnya Imam Bukhari dulu ya, karena memang meski kebanyakan kita ini udah tidak asing dengan nama beliau nyatanya memang tidak semua orang tahu bagaimana kisah perjalanan beliau sejak kecil sampai beliau ini menjadi seorang perawi hadis. Dan fakta menariknya, beliau ini ternyata tidak hidup di masa yang sama loh sama Rasulullah. Beliau lahir kurang lebih 5 generasi setelah Rasulullah wafat. Nah terus kalau misalnya beliau ini nggak pernah ketemu langsung sama Rasulullah SAW, gimana caranya nih beliau tuh bisa meriwayatkan hadis Nadia? Padahal kan hadis ini bersumber dari segala ucapan dan juga perbuatan Rasulullah ya kan. Bahkan para ulama juga meyakini kalau kitab hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini adalah yang paling sahih nih dari kitab-kitab hadis lainnya. Kok bisa Nat? Nah inilah dia. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Nah, jadi karena kisah yang akan ceritakan malam ini tidak akan dilepaskan dari persoalan hadis, maka terlebih dahulu aku akan menjelaskan sekilas tentang hadis-hadis ya, karena memang sering aku temui nih di kolom komentar video-video aku tentang Islam. Banyak juga nih non muslim yang menonton. Jadi ya udah, mungkin biar lebih relate lagi sama pembahasan kali ini, aku akan jelaskan dulu dari awal ya. Jadi, selain bersumber dari Al-Qur'an sumber ajaran agama Islam ini juga berasal dari hadis. Dan yang seperti sudah aku bilang tadi, hadis ini kan dimaknai sebagai segala ucapan dan juga perbuatan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada masa ketika Rasulullah hidup, beliau atau Rasulullah ini pernah meminta beberapa sahabat untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran. Tapi pada saat itu memang catatannya masih terpisah-pisah kan, belum jadi mushaf seperti yang kita tahu sekarang gitu. Nah, sedangkan untuk hadis pada awalnya sempat memang ada larangan dalam menulis atau menyimpan catatan hadis. Karena apa? Karena dikhawatirkan dapat bercampur dengan Al-Quran. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, saat itu mulailah itu bermunculan orang-orang nih yang mengaku dia pernah mendengar Rasulullah mengucapkan begini, begitu, begini, begitu, dan mencontohkan ini, mencontohkan itu, dan lain-lain kan. Tapi karena semuanya tuh nggak jelas ya, orang-orang jadi ragu lah, ini betulan dari ucapan Rasulullah atau bukan nih. Nah, untuk mengatasi keraguan itu, akhirnya muncullah itu ilmu hadis, di mana hadis-hadis Rasulullah pun sudah mulai dicatat, sudah mulai dikumpulkan jadi satu, dan diteliti asal-usulnya. Apakah betul nih bersumber dari Rasulullah atau hanya hadis palsu aja nih. Nah, orang-orang yang mempelajari, meneliti, dan meriwayatkan hadis itulah dia disebut perawi Dan salah satu perawi yang kisahnya sangat-sangat masyhur adalah ya beliau ini, yaitu Imam Bukhari. Nah, sekarang baru nih kita mulai masuk ke kisahnya Imam Bukhari ya. Nah, jadi nama asli Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Jufi Al-Bukhari. Jadi nama aslinya cuma Muhammad aja ya. Yang selebihnya tadi itu ya bin itu nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya, dan seterusnya. Nah, beliau ini lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 1904 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Beliau lahir di kota Bukhara nih, yaitu kota yang saat ini termasuk dalam wilayah negara Uzbekistan. Dan karena memang beliau ini lahir di kota Bukhara, beliau pun kemudian dikenal dengan nama yaitu Imam Bukhari atau Imam dari Bukhara gitu ya. Sejak saat itu Imam Bukhari tumbuh di keluarga yang taat beribadah dan rajin menuntut ilmu, di mana pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Imam Bukhari ini lahir, ayahnya pernah berangkat haji dan juga sempat menemui tokoh-tokoh ahli hadis nih seperti Imam Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Muayyah bin Saleh, dan lain-lain. Dan hal itu menunjukkan bahwa
bahwa ayah beliau ini memang suka sekali belajar hadis, Wak. Dan ini jugalah yang beliau ajarkan kepada anaknya, yaitu Imam Bukhari. Bahkan ya, Wak, ya, berdasarkan dari yang aku dengar dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ayah sama ibunya Imam Bukhari ini sudah berkomitmen bahwa mereka akan mendidik Imam Bukhari sampai beliau menggapai cita-cita tertinggi, yaitu bermanfaat untuk agama dan juga umat. Tapi sayangnya ketika Imam Bukhari baru berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Nah, sepeninggalan ayahnya, Wak, ibunya ini tetap teguh melanjutkan komitmen tadi. Dengan penuh kasih sayang, ibunya terus mendidik Imam Bukhari dalam belajar Al-Quran dan juga hadis. Di bawah bimbingan ibunya, Wak, Imam Bukhari pun tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi nih, Wak, ya, di tengah semangatnya yang sangat luar biasa itu, Imam Bukhari kembali mendapatkan sebuah ujian besar, di mana pada usia 4 tahun tiba-tiba kedua matanya mengalami kebutaan. Buta, nggak bisa nengok. Tapi meskipun kedua matanya nggak bisa melihat, Wak, di saat yang sama ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Imam Bukhari dengan mata hati yang sangat tajam, di mana setiap kali ibunya membacakan Al-Quran pada beliau, tepat disitulah beliau langsung hafal itu semua isi Al-Quran, Wak. Iya. Dan karena ibunya tahu kalau anaknya ini memiliki kemampuan menghafal yang sangat luar biasa, ibunya ini pun kemudian langsung mendaftarkan Imam Bukhari ke madrasah Al-Quran. Pada saat itu, Wak, usia beliau ini baru sekitar 4 atau 5 tahun lah. Masuk madrasah, dan beliau juga menjadi salah satu-satunya murid, bahkan satu-satunya murid yang paling muda di madrasahnya, 4-5 tahun. Nah, sampailah pada suatu hari, Wak, ada cerita menarik juga. Pada suatu hari, gurunya Imam Bukhari sedang mengajarkan bacaan Al-Quran atau bacaan surat Al-Kahf yang terdiri dari 45 ayat itu. Lalu ketika gurunya ini sampai di ayat terakhir, Wak, isenglah gurunya nanya, ada yang udah hafal surat tadi belum? Ketika itu cuma iseng aja. Nah, mendengar pertanyaan itu, semua murid di sana terdiam, Wak, karena memang belum ada yang hafal. Itu baru sekali diucapin kok. Sampai akhirnya murid yang paling junior, which is Imam Bukhari lah, yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, saya sudah hafal di dalam kepala dan jiwa saya, guru, katanya. Di situ gurunya kaget sekaligus juga penasaran kan. Gurunya pun meminta Imam Bukhari untuk maju ke depan dan melafalkan surat Al-Kahf itu, Wak. Dan dengan mudahnya di situ Imam Bukhari pun langsung melafalkan surat itu dari ayat pertama sampai ayat akhir, ayat 45, Wak. Dan yang semakin bikin gurunya itu kagum adalah Imam Bukhari tidak hanya hafal ayatnya aja, Wak, ya, tapi beliau juga melafalkan semua tajwidnya dengan betul, benar, semuanya nggak ada salah. Nah, melihat kecerdasan Imam Bukhari, gurunya pun bilang, mulai sekarang kau jangan hanya belajar Al-Quran, kamu juga harus mulai belajar hadis. Aduh, merinding aku, serius. Nah, adalah tuh kan, sepulang dari madrasah dengan semangat nih, Imam Bukhari pun bilang lah sama ibunya, Umi, sekarang aku mau belajar hadis, katanya kayak gitu. Nah, mendengar hal itu, ibunya tuh sempat bimbang sebenarnya, Wak. Anakku ini kan masih kecil kan, dan kedua matanya juga, mohon maaf, nggak bisa nengok nih. Kalau dia belajar Al-Quran dan hadis sekaligus, apa dia nggak kesulitan gitu? Akhirnya ibunya bilang lah ke Imam Bukhari, nak, supaya nggak capek, lebih baik kamu belajar Al-Quran aja dulu. Nanti kalau misalnya Al-Quran sudah selesai, baru kamu lanjut belajar hadis, kata gitu. Imam Bukhari jawab apa? Tidak, Umi, aku tetap mau belajar hadis, katanya kayak gitu. Nah, setelah percakapan singkat itu, Imam Bukhari pun lalu masuklah itu, Wak, ke dalam kamarnya, dan beliau mengulang lagi hafalan surat Al-Kahf yang diajarin sama gurunya tadi sekolah di madrasah tuh kan. Udah masuk ke kamar. Terus di saat yang sama, ibunya langsung membentangkan sejadah nih dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan doa ibunya baik-baik, Wak, ya. Ini bisa juga jadi tips buat kita pada saat berdoa. Jadi nih, seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan punya 99 nama baik dan juga agung yang disebut sebagai apa? Asmaul Husna. Nah, ketika kita berdoa nih, Wak, kita bisa menyebut asma Allah yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi kita. Contohnya aja seperti memang sudah dilakukan sama ibunya Imam Bukhari ini, Wak. Karena saat itu kedua mata Imam Bukhari ini dalam kondisi buta, ibunya pun berdoa dengan menyebut salah satu asma Allah, yaitu Al-Basir. Apa artinya? Sang Maha Melihat, ya kan? Beliau bilang, ya Allah yang Maha Melihat, yang tidak punya batas dalam kuasa dan ketetapanmu, mohon kembalikan penglihatan anakku. Itu doanya, sebutkan dengan apa yang dia inginkan. Nah, terus tepat ketika ibunya mengucapkan doa tadi, Wak, ternyata nih, di waktu yang sama Imam Bukhari sedang melafalkan surat Al-Kahf, dan beliau pas pula sampai di ayat yang ke-22. Dan kalian tahu, Wak, di ayat ke-22 itu artinya apa? Sungguh kami dulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya Allah, merinding aku. Di saat yang sama mamanya memohon itu sama Allah, Imam Bukhari sedang membaca ayat ke-22 itu. Dan tepat di situ, Wak, sebuah keajaiban pun terjadi. Imam Bukhari tiba-tiba terperanjat karena beliau merasa ada yang berbeda dari pandangan matanya. Penglihatannya yang semula gelap itu, Wak,
perlahan-lahan jadi terang, dan beliau akhirnya bisa melihat lagi. Iya, wah, Imam Bukhari langsung dihampirinya ibunya kan, Umi, aku bisa melihat. Ibunya pun dipeluknya Imam Bukhari dan maksud kamu apa? Kamu bisa melihat apa, nak? Kamu bisa melihat dengan hatimu kan? Kata ibu. Nggak percaya ibunya, wah. Imam Bukhari bilang lagi, aku bisa melihat dengan mataku, Umi. Aku tahu Umi pakai baju warna ini kan. Aku tahu di samping kita ada benda ini kan. Ini kamu semua disebutin, wah. Namanya dari anaknya sudah bisa melihat, ibunya pun langsung menangis dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anyway juga di bagian ini ada versi lain juga memang. Jadi beberapa sumber juga menyebutkan bahwa selama Imam Bukhari mengalami kebutaan itu, ibunya ini memang selalu berdoa sambil menangis dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada akhirnya pada suatu hari itu ibunya bermimpi ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam, wa. Dan di mimpinya itu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai fulana, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisan dan doa yang kamu panjatkan." Gitu. Dan sejak saat itulah Imam Bukhari akhirnya bisa melihat lagi. Jadi memang ada dua versi gitu. Tapi yang jelas setelah penglihatan kedua mata beliau ini pulih, beliau pun semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan sejak saat itu juga dimulailah perjalanan panjang seorang Imam Bukhari dalam menjadi perawi hadis. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, jadi pada tahun 210 Hijriah, pada saat Imam Bukhari ini sudah berusia 16 tahun, beliau beserta ibunya dan juga saudaranya pergilah itu ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan setelah selesai berhaji, ibu dan saudaranya ini kembali lagi ke kampung mereka yang ada di Bukhara. Sedangkan Imam Bukhari tetap tinggal di Mekah untuk belajar ilmu hadis dari ulama-ulama yang memang ada di Mekah. Nah, sebagai orang yang memang haus akan ilmu pengetahuan, Imam Bukhari ini pun kemudian berpindah-pindah tempat tuh untuk bisa mencari guru-guru yang lain. Jadi nggak cuma di Mekah aja, berpindah-pindah tuh, ya kan. Nah, banyak juga sumber yang menyebutkan kalau beliau ini juga belajar ke Madinah, ke Syam, ke Mesir, ke Baghdad, ke Basra, ke Kufah, dan lain-lain. Pokoknya nih, setiap kali beliau itu mendengar informasi tentang keberadaan seorang guru hadis, beliau ini pasti akan langsung mendatanginya dimanapun guru itu berada, gitu loh. Dan jumlah guru hadis yang pernah didatangi oleh Imam Bukhari tercatat sedikitnya ada lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 guru loh, Kebayang nggak seberapa banyak ilmu yang didapat sama Imam Bukhari dari guru-gurunya tuh, Dan sampai di sini mungkin banyak juga di antara kalian yang bertanya-tanya, "Hei Nadia, sebentar dulu. Emang apa sih yang ngebuat Imam Bukhari itu sampai-sampai ngebela-belain gitu loh, pindah ke berbagai tempat dan juga mencari banyak guru, ya kan? Kenapa, Nadia?" Nah, jadi selain memang untuk belajar ilmu agama, hal itu dilakukan juga sama Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, Seperti yang aku bilang tadi, hadis kan memang bersumber dari segala ucapan dan juga perbuatan Rasulullah kan, Tentunya jumlahnya pasti bakal banyak kali gitu. Nah, ketika Rasulullah pergi ke suatu tempat, bisa jadi ada juga nih petuah Rasul yang hanya diketahui oleh orang-orang yang di tempat itu aja. Begitupun dalam menghadapi suatu kondisi tertentu nih, besar kemungkinan orang-orang yang mendengar nasihat Rasulullah SAW hanyalah mereka-mereka yang terlibat dalam kondisi itu aja, ya kan? Nggak setiap hadis diketahui oleh semua orang, karena memang hadis-hadis itu ya tersebarnya di mana-mana gitu. Nah, itulah yang membuat Imam Bukhari ini juga harus mengembara juga kemana-mana, mengembara juga ke berbagai tempat untuk bisa mengumpulkan dan juga mencatat hadis-hadis Rasulullah. Nah, selama beliau belajar ini, Imam Bukhari mencatat hadis-hadis yang beliau temukan itu di dalam satu kitab. Nah, tapi dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari itu melalui proses seleksi yang sangat ketat tentunya. Pertama-tama nih, setiap kali misalnya beliau ini mendengar informasi tentang adanya hadis di suatu tempat, beliau itu pasti akan mendatangi tempat itu, ya kan, untuk bisa menemui guru yang memang ada di sana. Tapi sebelum beliau menemui guru yang dimaksud tadi, Imam Bukhari itu akan bertanya terlebih dahulu tuh ke masyarakat sekitar terkait soal tabiat si guru itu. Dan kalau misalnya ada satu aja penilaian yang kurang baik mengenai si guru yang akan didatangi ini, bisa dipastikan Imam Bukhari akan batal menemuinya. Betul. Jadi yang beliau datang ini ya cuman guru-guru yang baik aja lah gitu, tabiat dan juga attitude-nya lah, track record mereka harus yang bagus gitu. Dan selain itu ada juga nih peristiwa menarik yang terjadi pada saat Imam Bukhari mencari guru hadisnya. Jadi nih ceritanya ketika beliau sampai di suatu daerah untuk menemui seorang guru hadis yang ada di sana, dari jauh beliau nengok ada orang yang lagi bermain dengan ayam peliharaannya. Jadi macam mau ngasih makan gitulah. Nah, orang ini memancing si ayam itu supaya berjalan ngampirin dia. Dia bilang kayak gini, "Krrr, krrr, krrr,"
kayak gitu. Lalu ketika ayam itu betulan kan dikur-kur-kur, datanglah ayam nih kan. Waktu udah didatengin ya alih-alih ngasih makan, guru ini atau si orang ini langsung ditangkapnya si ayam itu. Imam Bukhari nengok nih kejadian itu, dan ketika dia melihat peristiwa itu, disitulah beliau langsung patah balik, langsung pergi Imam Bukhari. Orang-orang yang nengok Imam Bukhari langsung berjalan balik tanpa menemui si guru itu langsung heran kan. Mereka nanya, loh kenapa kamu nggak jadi mendatangi si fulan itu, dialah guru yang kamu cari gitu kan. Mendengar pertanyaan itu dengan mantap, Imam Bukhari jawab apa? Kalau sama ayam saja dia bisa berdusta, lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah? Katanya, bisa saja besok giliran aku yang dibohongi sama dia. Bayangkan sama kalian, Wak, seketat itu Imam Bukhari ini dalam mencari guru yang mengumpulkan hadis. Cuma perkara ayam tuh nggak mau, patah balik, nggak mau dia. Nah, adalah tuh kan, Wak. Nah, Imam Bukhari pun terus melanjutkan perjalanannya dalam menjemput hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu setelah 16 tahun beliau mengembara, Imam Bukhari akhirnya berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis. Tapi memang tidak semua hadis itu yang beliau catat dalam kitabnya, Wak. Sebagaimana sikap beliau yang sangat ketat dalam memilih guru, beliau ini juga sangat ketat dalam menyeleksi hadis. Jadi sebelum mencatat hadis-hadis itu ke dalam kitabnya, terlebih dahulu Imam Bukhari ini akan memeriksa apakah hadis-hadis itu sahih, walaupun dia dapat dari guru yang terbaik lah gitu, harus dicek lagi. Nah, emangnya gimana caranya meneliti hadis yang didapat sama Imam Bukhari itu sahih apa enggak? Jadi, Wak, setiap kali Imam Bukhari mendapatkan satu hadis nih misalnya kan, beliau itu akan memeriksa silsilah sanad dari hadis itu. Nah, sanad ini dimaknai sebagai serangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis, Wak. Gambaran sederhananya kayak gini lah. Misalnya Imam Bukhari ini mendapatkan satu hadis ya, yang diriwayatkan sama, sebut aja lah fulan A gitu. Dan setelah itu beliau ngecek ke fulan A ini dapat hadis ini dari mana? Anggaplah ternyata fulan A dapat dari fulan B. Dah dicek lagi ke fulan B. Fulan B, kamu dapat ini dari mana? Dari fulan C. Nanti fulan C dapat dari mana? Dari fulan D itu. Dicari dari fulan E kemana, fulan E, semua gitu terus, Wak. Betul-betul ditelusuri asal usulnya sampai Imam Bukhari yakin kalau hadis itu memang bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi sanadnya nggak boleh terputus sampai ke Rasul. Itu verifikasi satu hadis. Dan selain memeriksa sanadnya, Wak, Imam Bukhari ini juga akan memeriksa setiap muatan hadis yang beliau dapat. Beliau itu perlu memastikan bahwa muatan hadis-hadis ini tidak ada yang janggal, tidak ada yang cacat, dan tidak ada juga yang keluar dari ajaran agama Islam ya. Dan udah tuh, setelah memastikan sanad dan isinya juga sudah benar, masih ada juga nih, Wak, tahap verifikasi lainnya yang akan dilakukan sama Imam Bukhari. Ini tahan dulu nih. Jadi walaupun sanad sama isi hadisnya udah dirasa oke lah gitu, sampai di sini beliau tuh belum berani, Wak, belum berani mencatatkan hadis-hadis itu ke dalam kitabnya tadi. Masih ada lagi step berikutnya yang memang nggak bisa beliau skip. Di mana? Di tahap akhir dalam menyeleksi hadis-hadis tadi adalah dengan cara apa? Mandi, berwudu, dan sholat istikharah 2 rakaat, 1 hadis. Jadi nih, Wak, ya, untuk memastikan kebenaran setiap hadis yang beliau dapat dari 2 verifikasi tadi, beliau selalu sholat istikharah dan juga meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memeriksa hadis itu. Apabila setelah selesai sholat itu beliau merasa hatinya tenang, barulah di situ beliau yakin kalau hadis itu sahih dan beliau yakin akan menuliskan hadis itu ke dalam kitabnya. Tapi jika setelah selesai sholat beliau malah merasa cemas, nggak enak hati gitu kan, kemungkinan hadis itu tidak jadi beliau tulis di dalam kitabnya, atau beliau akan menelitinya lagi sampai hati beliau itu merasa yakin. Coba kalian bayangkan, Wak, setiap ada satu hadis nih ya, setiap ada satu hadis maka beliau akan mandi, wudhu, sholat. Itu pun untuk mendapatkan satu hadis sebelum wudhu dan sholat istikharah itu kan harus dicari dulu sanadnya gimana ya kan, isi hadisnya udah betul apa enggak. Terus kalau misalnya ada ribuan bahkan ratusan ribu hadis, gimana Nadia? Ya gitulah ya, berarti sekian ribu dan sekian ratus ribu kali itulah beliau mengulang mandi, mengulang wudhu dan sholat istikharah gitu. Nah, adalah tuh kan, Wak, setelah melalui proses seleksi yang sangat panjang dan juga ketat selama 16 tahun tadi, dari 600.000 hadis yang didapatkan oleh Imam Bukhari, Wak, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa beliau ini berhasil hafal di luar kepala sedikitnya 300.000 hadis, Wak, dengan rincian 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Lalu dari 100.000 hadis yang sahih tadi, beliau mengerucutkan lagi tuh menjadi 7.275 hadis yang beliau catat di satu kitab bernama Al-Jami' As-Sahih, atau yang lebih populer dengan nama Sahih Bukhari, Wak. Nah, FYI mengenai jumlah hadis dalam kitab Sahih Bukhari ini, ternyata ada juga, Wak, beberapa ulama yang berbeda pendapat nih. Di sumber yang aku baca disebutkan bahwa ada ulama yang meyakini kalau total seluruh hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu berjumlah 9.082 hadis. Nah,
tadi kan 7.000 sekian kan. Perbedaan jumlah ini disebabkan karena memang beberapa ulama menggunakan metode penghitungan hadis yang berbeda, Wak. Itu aja. Tapi di samping perbedaan pendapat tadi, Wak, mayoritas para ulama ini sepakat bahwa kitab yang paling sahih dan juga paling otentik kedudukannya setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalian jangan salah nangkap dulu ya. Tentunya kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu sudah tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk dengan ini juga. Al-Quran itu tetap yang paling utama, Wak. Tapi seperti yang sudah aku bilang tadi, sumber ajaran umat Islam kan juga berasal dari hadis, ya kan? Nah, dari sekian banyaknya perawi dan juga kitab-kitab hadis yang mereka tulis, Wak, kitab Sahih Bukhari inilah yang kedudukannya paling tinggi setelah Al-Quran gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, selain menulis kitab Sahih Bukhari, Wak, Imam Bukhari juga menulis banyak sekali kitab lain di sepanjang hidupnya. Kitab-kitab itu membahas banyak aspek penting dalam hidup. Ada yang tentang iman, wudhu, waktu sholat, cara meminta hujan, puasa, urusan jual beli, urusan utang piutang, kisah para nabi, dan lain-lain, Wak. Dan kitab-kitab itulah yang selalu beliau jaga dengan baik sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang kita masuk ke akhir hidupnya Imam Bukhari. Aduh, ini sedih, Wak. Sebagaimana orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga memiliki ujiannya sendiri, Wak. Dan salah satu ujian beliau terjadi di akhir masa hidupnya. Jadi nih, Wak, ya, ceritanya setelah beliau ini mengembara ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan juga meriwayatkan hadis, ketika beliau ini berusia 60-an tahun, Wak, Imam Bukhari memutuskan untuk menetap di kota Naisabur namanya yang ada di Iran. Nah, di kota itu beliau tetap mengajarkan ilmu agama kepada penduduk sekitar, Wak. Jadi beliau macam bangun madrasah gitulah. Dan di sana tentunya ada banyak sekali muridnya Imam Bukhari. Lalu pada suatu hari gubernur kota Naisabur ini meminta Imam Bukhari untuk datang ke istana dan menjadi guru untuk anaknya, guru privat gitulah. Di situ Imam Bukhari keberatan, tapi kenapa? Karena beliau kan punya madrasah dengan murid yang sangat banyak kan. Kalau misalnya beliau ini harus datang ke istana hanya untuk mengajar satu orang aja, jadi waktunya jadi nggak efektif gitu. Akhirnya beliau bilang lah itu ke si gubernur, ilmu itu sebaiknya didatangi, bukan ilmu yang menghampiri. Datanglah ke madrasahku agar anakmu bisa belajar bersama denganku dan juga murid-muridku yang lain. Kata Imam Bukhari nolak kayak gitu, Wak. Nah, mendengar jawaban Imam Bukhari, si gubernur ini rupanya tersinggung. Nah, ternyata niat si gubernur itu nggak tulus karena mau belajar aja, Wak. Tapi dia ini juga sekalian mau pamer gitu loh. Itu Imam Bukhari aja, ulama kondang yang paling masyhur sedunia, dia kerja loh sama aku. Dia jadi guru privat anakku nih. Dia yang datang ke rumahku, kayak gitu mau pamer. Padahal ada betul ya kata Imam Bukhari, datang aja lah ke sini belajar sama-sama ya kan, tuh ilmunya juga sama ini keluarin. Nah, tapi karena permintaannya ditolak, Wah, akhirnya dengan semena-mena si gubernur ini pun memutuskan bahwa Imam Bukhari harus diusir dari kota Naisabur tuh kalian. Akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, si gubernur ini pun langsung mengutus beberapa anak buahnya untuk datang ke rumahnya Imam Bukhari, Wah. Sesampainya di sana, para utusan gubernur itu pun langsung bilang, sekarang juga kamu harus pergi dari Naisabur dan kamu dilarang tinggal di kampung-kampung yang ada di sekitar Naisabur. Pokoknya keluar dari negara ini, kata gitu. Nah, mengetahui dirinya diusir dari Naisabur, Wah, Imam Bukhari nggak marah, enggak. Tapi beliau meminta keringanan di situ. Boleh nggak aku pergi beberapa hari lagi atau minggu depan lah? Aku soalnya butuh waktu untuk merapikan buku, catatanku dan juga kitab-kitabku, kata Imam Bukhari kan. Imam Bukhari memang sangat memperhatikan ilmu sama ilmu pengetahuan, Wah. Beliau selalu menjaga semua bukunya, semua catatannya dan juga kitab-kitab yang beliau punya dengan baik gitu. Bahkan ketika beliau ini harus bepergian jauh aja nih ya, biasa beliau ini akan membawa 2 unta. Satu unta untuk menunggangi beliau, satu lagi unta yang khusus untuk bawa buku-buku itulah. Nah, mendengar permintaan Imam Bukhari, Wah, para utusan gubernur itu nolak, nggak bisa. Kau tetap harus angkat kaki dari Naisabur sekarang juga, katanya. Akhirnya udahlah gitu kan, tanpa banyak bicara, Imam Bukhari pun langsung mengemasi pakaian serta buku-buku dan juga kitab-kitabnya dan berjalan pergi dari Naisabur, Wah. Dan saat itu beliau memilih untuk pulang kampung nih ke tanah kelahirannya, di mana? Bukhara, ya kan? Baliklah ini ke Bukhara. Kedatangan Imam Bukhari di kota Bukhara ini betul-betul disambut dengan sukacita oleh masyarakat di sana, Wak. Mereka sangat senang dan juga bahagia karena ulama kondang yang sangat cerdas ini akhirnya pulang kampung gitu ya kan. Tapi di tengah sukacita itu ternyata lagi-lagi, Wak, ada juga pihak yang tidak suka nih sama Imam Bukhari. Dan orang yang tidak suka itu adalah
gubernurnya Bukhara. Tahu kalian? Usut punya usut, katanya gubernur Bukhara ini udah nerima surat pula Wak dari gubernur Naisabur tadi tuh. Yang isinya surat itu menjelek-jelekin Imam Bukhari. Katanya Imam Bukhari itu adalah orang yang nggak betul, orang yang sombong. Jangan kau terima dia kalau dia ada di wilayahmu ya, kata gubernur tuh. Nah, ketika menerima surat itu ya udah gubernur Bukhara ini pun terhasut ya Wak. Alhasil tidak berselang lama sejak Imam Bukhari itu balik kampung Wak, si gubernur ini juga langsung mengutus juga anak buahnya untuk mengusir Imam Bukhari dari sana. Nah, perintah pengusiran itu juga sama Wak seperti sebelumnya. Imam Bukhari harus pergi sekarang juga tanpa diberikan kelonggaran waktu untuk bersiap-siap atau berkemas. Disuruh sekarang juga cabut gitu. Lagi-lagi di sini Imam Bukhari pun mengemasi lagi barang-barang beliau dan meninggalkan kota Bukhara Wak. Nah, saat ini di pengusiran yang kedua ini beliau pergi ke kota Samarkand namanya. Tapi sesampainya di sana juga ternyata beliau nggak berani masuk. Kenapa dia nggak berani masuk Nadia? Alasannya karena Imam Bukhari tahu kalau gubernur kota Naisabur, gubernurnya Bukhara, dan juga gubernur Samarkand ini best friend, memiliki hubungan dekat, sehingga kemungkinan nih beliau juga pasti akan diusir dari Samarkand. Gak jadi kan. Akhirnya Imam Bukhari pun memutuskan untuk datang ke rumah kerabatnya yang memang di Samarkand juga Wak, cuman ada di perkampungan terpencil kali lah di kota Samarkand tuh. Dan Imam Bukhari tinggal di rumah kerabatnya itu selama beberapa hari, sampai akhirnya pada suatu malam yang bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 256 Hijriah Wak, tiba-tiba ada beberapa nih, betul, ada beberapa utusan gubernur Samarkand yang datang ke rumah kerabatnya Imam Bukhari itu. Dan yang seperti sudah kalian bisa tebak, kedatangan mereka ke sana adalah untuk mengusir Imam Bukhari dan juga meminta beliau untuk pergi malam itu juga. Diusir lagi Wak. Di situ kerabatnya Imam Bukhari sempat minta keringanan tuh. Sebentar, ini kan malam takbiran dan besok lebaran loh. Apa nggak ada waktu lain? Toh di sini nih juga kampung terpencil, bukannya di kota. Imam Bukhari ini bukan penjahat dan dia tuh juga nggak pernah ngeganggu siapa-siapa. Biarlah beliau di sini dulu supaya besok bisa merayakan lebaran sama-sama gitu. Para utusan gubernur bilang nggak bisa. Perintah dari gubernur udah jelas, Imam Bukhari dilarang berhari raya di kawasan ini dan dia harus angkat kaki sekarang juga. Itu. Cepat, cabut. Saat itu kerabatnya masih berusaha untuk melindungi Imam Bukhari Wak di sana. Cuman Imam Bukhari segera langsung melerainya karena beliau khawatir kerabatnya ini akan ikut diusir kalau misalnya terus-terusan ngebela beliau tuh. Kasian ya. Akhirnya dengan lapang dada, dengan lapang hati, Imam Bukhari pun berkata, "Sudah, tidak apa-apa, saya akan segera berkemas dan pergi dari sini," katanya. Udah lah tuh kan Wak, setelah selesai berkemas nih, Imam Bukhari pun mulailah itu berjalan pergi meninggalkan rumah kerabatnya di malam takbiran itu. Saat itu Imam Bukhari nggak tahu tuh Wak, harus mau pergi kemana lagi. Bahkan setelah menetap di desa terpencil tempat kerabat itu tetap diusir kok. Akhirnya di tengah kebingungan itu Imam Bukhari pun berdoa, "Ya Allah, sungguh dunia ini sudah terasa sempit untukku, maka aku pun meminta kepadamu, alangkah indahnya jika engkau bawa aku ke sisimu." Itu doa beliau Wak. Dan setelah mengucapkan doa itu, Imam Bukhari pun kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu setelah 20 langkah beliau berjalan Wak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Pada malam hari yang bertepatan dengan malam Idul Fitri 256 Hijriah, seorang perawi hadis yang sangat masyhur di dunia, Imam Bukhari, meninggal dunia dengan tenang di usianya yang 62 tahun. Aduh. Dan beliau wafat bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 870 Masehi. Dan keesokan harinya setelah sholat zuhur Wak, jasad beliau pun kemudian dimakamkan di salah satu desa yang memang ada di kota Samarkand itu. Dan desa itu bernama Desa Khartang namanya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup Imam Bukhari. Kebayang nggak Wak kalian, kalau selama 16 tahun beliau berhasil mengumpulkan 600.000 hadis. Berarti dalam satu hari ada berapa hadis yang beliau cari, beliau teliti, beliau hafalkan gitu kan. Dan nggak hanya berkutat dengan hadis saja loh Wak ya, setiap hari Imam Bukhari ini juga sangat-sangat rajin beribadah. Disebutkan bahwa ketika bulan Ramadan tiba Wak, setiap siang beliau ini akan khatam Al-Quran 1 kali. Setiap siang. Sedangkan nanti pada malam harinya beliau akan khatam Al-Quran setiap 3 malam sekali. Bayangkan, rasa-rasanya setiap satu hari dalam hidupnya Imam Bukhari itu sangat didedikasikan untuk belajar dan beribadah aja Wak. Masya Allah, bangga kali rasanya kita tuh punya figur seorang guru dan juga ulama seperti beliau kan. Berkat jasa sama pengorbanan beliau lah Wak, sekarang kita bisa punya pedoman yang valid dalam belajar. Semoga kita juga bisa meneladani setiap contoh baik yang beliau lakukan Wak ya.
Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bersyukur kali aku, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oke Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan soal Imam Bukhari yang tidak aku sebutkan di sini, atau memang ada informasi aku yang keliru atau kurang jelas, kalian bisa langsung diperbaiki dan juga ditambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.